Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Berjumpa kembali dengan Kak Anci. Pada video kali ini kita akan belajar tentang air dan angin adalah sumber energi. Materi ini masih ada berada di tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 4. Yuk adik-adik langsung saja kita ke materi. Adik-adik, mari kita baca bacaan yang ada di buku tema 6 halaman 32. Air dan angin adalah sumber energi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Air juga sumber energi listrik, bendungan atau waduk. Lalu bagaimana air bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Caranya adalah air di bendungan dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air, atau biasanya kita sebut dengan singkatan PLTA. Untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan sebuah video liputan Kompas TV mengenai pembangkit listrik tenaga air berikut ini. Bendungan Cirata terletak di 3 kabupaten di Jawa Barat, Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Bendungan ini memiliki ketentuan khusus untuk tinggi air di waduknya. Tinggi permukaan air paling rendah adalah 205 meter dan paling tinggi 220,7 meter. Dari air inilah PLTA Cirata memulai proses produksinya. Air dalam jumlah besar dimasukkan ke dalam intake melewati terowongan tekanan. Selanjutnya air masuk ke sebuah alat bernama surge tank yang berguna untuk membersihkan air dari udara. Air yang sudah bersih kemudian disalurkan menuju pipa atau penstock untuk mendapatkan tekanan air tertentu. Dari pipa, air masuk ke katup utama dan dialirkan ke sebuah alat yang disebut rumah siput untuk mengurangi tekanan. Dari sini, air lantas dikirim ke turbin yang mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik. Kecepatan gerak turbin dipengaruhi oleh besarnya tekanan aliran air yang dialirkan ke dalam turbin. Besarnya tekanan aliran air dipengaruhi oleh debit air yang dialirkan serta konstruksi dan penempatan saluran air yang mengalirkan air tersebut. Semakin lebar diameter dan semakin tinggi pintu saluran air dibuka, maka semakin besar debit air yang dialirkan. Ini berarti semakin tinggi tekanan air yang masuk ke dalam turbin. Putaran turbin menyebabkan generator berputar. Generator lantas mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Nah, adik-adik, di video tadi adalah salah satu pembangkit listrik tenaga air yang berada di Cirata, Provinsi Jawa Barat. Selain di Cirata, di mana lagi ya pembangkit listrik tenaga air? Nah, berikutnya adalah nama-nama lokasi bendungan pembangkit listrik tenaga air yang ada di Indonesia. Seperti kita lihat, PLTA Jatiluhur berlokasi di Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Ada juga yang namanya PLTA Maninjau, berlokasi Agam, Provinsi Sumatera Barat. Ada yang namanya PLTA Karangkates, lokasinya berada di Malang, Jawa Timur. PLTA Sigura-gura berlokasi di Sumorea, Sumatera Utara. Ada juga yang namanya PLTA Musi, berlokasi di Kapahiang, Bengkulu. Dan ada juga PLTA Gajah Mungkur, berlokasi di Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Dan ini adalah gambar-gambar waduk
atau bendungan yang berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air. Adik-adik, selain air, sumber energi lainnya adalah udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia loh adik-adik. Manusia bernapas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi tubuh saja, tetapi udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Wah, bagaimana caranya ya? Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Bayu atau angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu atau biasa kita singkat dengan PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Ini adalah gambar dari PLTB Sidrap. Nah, adik-adik coba perhatikan huruf-huruf pada kotak berikut ini. Apakah adik-adik bisa menemukan kata-kata yang tersembunyi di dalam kotak? Kata-kata tersebut terdapat pada bacaan yang tadi kita baca bersama-sama. Coba adik-adik temukan 7 kata yang tersembunyi. Cari secara mendatar, menurun, atau diagonal, atau miring. Berikan tanda jika sudah menemukan ya. Kak Anci sudah menemukan beberapa kata yang tersembunyi adik-adik. Kata-katanya adalah yang pertama, Kak Anci menemukan kata generator. Yang kedua Kak Anci menemukan kata kincir. Nah, yang ketiga Kak Anci menemukan kata energi. Yang keempat ada kata oksigen, paling pojok kanan ya. Yang kelima, waduk. Wah, berada di tengah ya kata waduk ini. Yang keenam, angin. Angin paling pojok kiri ya adik-adik. Dan yang ketujuh ada listrik. Nah, mungkin adik-adik ada yang sudah menemukan kata-kata lainnya? Kalau sudah menemukan, beri tanda ya. Selanjutnya adalah kita lengkapi kalimat berikut dengan kata-kata yang tepat. Coba kita lihat soal nomor 1. Gerak air dapat menghasilkan titik-titik listrik. Kira-kira kata yang cocok adalah ya, C, energi. Coba kita cocokkan ya. Gerak air dapat menghasilkan energi listrik. Betul. Oke, selanjutnya nomor 2. Kincir angin dapat menggerakkan titik-titik yang akan membangkitkan energi listrik. Apa ya membangkitkan energi listrik? Kita pilih bagian E, generator. Coba kita cocokkan ya. Kincir angin dapat menggerakkan generator yang membangkitkan energi listrik. Wah, sepertinya cocok. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Air adalah contoh titik-titik energi. B, bagian B, sumber. Coba kita cocokkan ya. Air adalah contoh sumber energi. Wah, pas sekali adik-adik. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 4. Energi titik-titik air dapat menggerakkan kincir air. Energi apa ya? Kita cocokkan dengan bagian A, kinetik. Coba kita cocokkan ya. Energi kinetik, air dapat menggerakkan kincir air. Wah, betul sekali adik-adik. Dan soal terakhir, soal nomor 5. Saat bernapas, manusia menghirup. Ayo, ini pasti gampang buat adik-adik. Ya, bagian D, oksigen. Kita lengkapi ya. Saat bernapas, manusia menghirup oksigen.
Nah, adik-adik, semoga dengan melihat video kakak kali ini, kalian menjadi tahu bahwa alam kita ini memiliki banyak sekali sumber energi. Dari air ataupun udara. Tugas kita adalah memelihara sumber energi tersebut agar tidak cepat habis ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton video kakak. Tetap semangat belajar ya dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!